Ruang cerita Delano, ini ruangan gue mau cerita apapun terserah gue. Dan hari ini ada seseorang yang mempunyai sosok luar biasa. Inspiratif, pintar, dan berasal dari timur Indonesia. Iya dong. Yes, I am. And I'm proud of that. Yeah, Stasia Buar. Yes, Stasia Buar Lele. Buar Lele. Stasia Stanislaus Margarita Buar Lele. Harus lengkap, tolong. Itu nama panjangnya? Yes. Oh, dulu nama aslinya? Nama aslinya Stanislaus Buar Lele. Tapi Gak ada jauh? namanya juga. Ada Rian. Oh, ada Riannya. Jangan disebutin. Orang nanti tahu dong, aku tuh laki-laki. Nah, itu dia ya, maksudnya Stasia ini mengepakkan sayapnya lah di per-YouTubean. Ya, era digital ini platformnya Stasia tuh gede banget. Nggak gede-gede banget. Gede lah. dan fansnya Stasia tuh sebenarnya juga cukup fanatik. Amin. Iya kan? Iya loh, gue lihat kan. Jadi kalau pernah live Instagram sama dia juga, boom, langsung naik gitu ya. Yang mau live Instagram sama Stasia, live Instagram sama nambahin followers ya. Tapi sebenarnya your per-YouTubean tuh jauh lebih happening sebenarnya. Amin. Dan gue bisa melihat kenapa Stasia juga bisa happening karena you are just the way you are. Ya. Iya kan, lo nggak tutup-tutupin, lo berani untuk bercerita, makanya gue suka banget, makanya gue buat ruang cerita Delano, karena gue percaya cerita tuh punya kekuatannya sendiri, luar biasa, inspiratif, mengangkat sebuah betul. positif. Dan YouTube-nya Stasia ceritanya tuh, wih banyak banget dari awal sampai dengan hari ini, iya kan. Kamerain sendiri, ngedit sendiri, mikir konten sendiri, upload sendiri, terus ngatur AdSense-nya sendiri, semuanya sendiri sih. Yeah. Mungkin udah banyak banget teman-teman yang tahu jalan ceritanya Stasia, tapi belum tentu dari gue. Iya. Ya kan, karena kan yang nonton gue kan sosialita, pejabat. Oh wow, amazing. Halo ibu-ibu sosialita. Iya kan. Nah, jadi artinya adalah kita sedikit mengulik tentang Stasia. Yang paling penting adalah gue pengen tahu dari pertanyaan pertama lah. Kok lo berani banget memutuskan mengubah identitas? Itu karena kenapa? Dan keluarga lo apa kabar dengan identitas baru yang setelah lo kayaknya ya udah deh gue ini aja. Kalau kita bicara soal identitas, biasa aja dong, ada rendang. Namanya juga orang Ambon ya. Ngomongnya pasti langsung bener. Bener. Gitu kan. Ya. Jadi talking about identity itu aku udah merasa aku tuh totally different with other boys itu since I can remember. I always thought that I'm different gitu loh, dan aku merasa bahwa aku tuh kayak dari dulu tuh aku nih perempuan gitu loh. Kayak dari apa? Dari sifat atau dari sifat, tingkah laku, kelakuan, contohnya kayak gini, pikiran. Aku tuh pernah loh, anak SD loh, bayangin aku tuh anak SD dulu ya. Aku tuh bisa bilang aja ke teman-teman aku, kayak bancinya dari dulu halu gitu loh. Aku nih sebenarnya perempuan, gitu aku bilang ke teman-teman. Di SD? Di SD. Kelas berapa tuh? Kelas 3 kalau nggak salah, 3 atau 4 gitu. Aku bilang ke teman-temanku kalau aku nih sebenarnya perempuan gitu. Cuman tiba-tiba aku bangun terus aku berubah jadi laki-laki. Gitu, bancinya udah halu dari dulu. Oh, gitu, tapi waktu lahir burungnya ada dong. Ya ada lah kakak. Gimana aku bisa operasi kemari? Kalau nggak ada burung nggak mungkin aku operasi kemari. Iya. Tapi gitu. Kehaluan itu sudah muncul dari dari waktu di saat ketawa. Iya. So, kayak itu salah satu contohnya. Terus ada juga contoh lain kayak aku tuh Kak Karen, kayak aku main sama teman-teman aku gitu kan, perempuan semuanya tapi dari kecil aku tuh selalu main sama perempuan semua. Tapi kalau misalnya kita main rumah-rumahan, walaupun perempuan semua, tapi aku harus menjadi mamanya. Oh, dari kecil udah ada jiwa madam. Iya, madam, gak bisa. Lu kalau mau main sama gue, lu biarin gue jadi mama. Lu perempuan jadi bapak. Gitu. Oh gitu. Iya, jadi aku tuh maunya tetap jadi perempuan aja gitu. Harus ya. Nah tapi orang tua masih ada tuh.
Iya, dari at the kecil. time, iya, dan my mom and my dad itu they totally treat me tuh, aku merasa ya, ini aku merasa setelah aku besar ini baru aku kayak flashback lagi gitu kehidupanku dulu. Gila ya, mama papaku itu dulu kayak mereka tuh bener-bener treat me totally different with my brothers loh. Kayak adekku itu, mungkin Kak Karen juga ada ketemu Sudah dia si lihat Adit. ganteng loh. Iya, he's so Adela. handsome. He's very handsome. Iya. Iya. Terus juga kakakku gitu. Mereka kayak misalkan main layang-layangan gitu, nggak dimarahin sama mamaku. Tapi kalau misalkan aku main layangan terus main di ke pantai, itu pasti Rian! Gitu. Gitu, Nen. Oh, gitu ya. Jadi aku tuh kayak aku ke flashback lagi, iya bener gimana Eka nggak jadi begindang ya, Nek? Mama Eka aja dulu tuh main Tapi ke panas. papa kamu nggak keras tuh? Maksudnya biasanya kan kalau orang sorry ya Ambon orang Timur, Ambon, ah. orang Timur tuh kan keras banget. Bokap gue kan orang Makassar juga ya, Bo. Jadi keras gitu bawaannya. Dia- Apalagi Ambone Maniso. Dia ya kan? keras, cuman dia tuh kayak gimana ya? Keras tapi dia understand me gitu loh. Tapi memang nggak bisa dipungkiri juga, namanya juga orang tua ya. Siapa sih yang pengen anaknya begindang gitu kan? Begindang tuh gimana sih? Yang ngondek begindang gitu kan. Jadi, Iya, bener. jadi akhirnya tuh kayak orang tuaku ini aja sih apa namanya support aja aku, karena memang dari dulu itu aku pengen menunjukkan ke orang tuaku gitu loh, walaupun aku begini adanya tapi aku tuh nggak merugikan, dan bahkan aku membuat mereka tuh terlepas dari beban aku, dalam artian bahwa aku sekolah SMA tuh jadi aku tuh disekolahin sama mama aku tuh sampai SMP doang. SMA aku dapat beasiswa. Iya. Sekolah di SMA Negeri Siwa 5, which is itu adalah we got a scholarship from the government. Jadi mereka sekolahin kita tanpa biaya sepeser pun. Itu sekolah unggulan nomor 1 di Maluku. Iya. Kemudian setelah lulus aku dapat beasiswa kuliah di Rusia gitu. Jadi aku benar-benar tunjukkan mereka walaupun aku dengan kondisi aku begini, tapi aku tuh bisa. Tidak boleh diremehkan. Tidak bisa diremehkan. Jangan kau samakan aku dengan anaknya Tante Nai atau Tante Neta. I'm different, oke? I'm different, oke? Different. Jangan Yes. samakan aku dengan yang lain. Intinya Tapi begitu. sebenarnya kalau hanya berhenti dari ceritanya Stasya dari masa kecil dapat beasiswa, sebenarnya ada value yang besar banget gitu ya untuk bisa menyatakan bahwa gue bisa berani untuk mau memilih siapa gue karena gue tahu gue punya value. Exactly. Dengan hanya melihat dari masa kecil sampai dengan Yes. kuliah di Rusia. Exactly. One thing that you guys have to know itu adalah know your worth. Sumpah kalau kalian tahu worth kalian mau direndahkan sama orang, mau dijahatin sama orang, kalian tahu value kalian tuh seberapa, orang itu pantas atau enggak kita ladenin, atau kita nih tahu lah harganya kita tuh bagaimana. Betul Jadi sekali. intinya we have to know our value. Betul sekali. Gitu. Dan saat itu memutuskan untuk mengganti identitas, operasi dan lain-lain itu setelah sekolah dari Rusia. Setelah dari Rusia. Jadi Oke. awal-awalnya itu kayak aku tuh totally I didn't know that ada yang namanya ada transgender, tapi di Indonesia tuh kayak really gitu. Kayak really gitu. Akhirnya pas selesai dari Rusia, aku balik ke Indonesia, aku bertemu dengan seorang perempuan transgender ya di Indonesia inilah. Oh iya. Oke. Dan dia Dia yang ngasih tahu. dia ngasih tahu aku treat Oh berarti aku. dia kakak pembimbing. Ya? Maaf, aku tuh sampai nggak tahu kalau dia tuh transgender loh. Oh because she's beautiful. She's so beautiful. Aku nggak pernah kayak masa sih transgender gitu. Aku mah transgender bentukannya begini gitu. Akhirnya dia ngajarin aku. Tapi bentukan lo masih laki tuh ya waktu Masih itu. laki aku, masih Waktu laki gitu pakai celana jeans. Tetap jeans. Celana jeans, celana yang resleting depan. Ya iyalah, sampai sekarang juga resleting depan sih. Oh iya. Kan celana jeans cewek ada yang dari samping loh kan. Oh, masa sih? Iya nggak tahu ya. Nggak tahu. Belum lulus. Belum lulus, berarti. So, anyway, aku tuh Iya. diajarkan sama dia gitu loh Kak Karen. Jadi aku tuh harus treat apa aja. Aku harus taking estrogen, terus ambil testosterone blockers, terus operasi started with this one. Payudara, terus Vagina. hidung, and then the last one is vagina. Oh berarti yang dirubah tuh adalah Only three payudara. things, like my boobs, my nose, and my Ini enggak? kitty cat. Enggak. Enggak, filler. Nah, filler. Oh ini enggak ya? Enggak, Ini bibir semua also enggak nih? asli. Enggak ada? Semua muka ini asli pemirsa. Ini no make up sedikit pun. Sampai rambut semua, alis enggak? Alis ini Sulam. kan. Udah lah ya, nggak kehitung lah nggak itu ya. kehitung lah ya, Oh berarti say. payudara, Hidung
sama Stasia kecil. Aku namanya Stasia kecil. Small jadi aku, Stasia. jadi aku pagi-pagi gitu. Good morning, Stasia kecil. Good morning. Gitu kan dia butuh disapa juga. Lu kenapa lu Raju? Dia sampai begini-begini loh dari tadi loh. Iya. Bener. Yeah. Berarti pada akhirnya lu memutuskan untuk ya ada hormon lah apa segala macam. Yeah. Cuma yang membuat gue penasaran adalah untuk mengganti, maksudnya untuk menjadi pribadi yang baru dengan identitas yang baru, ada apa ya? Ada momen atau kelas buat psikologiknya nggak? Psychologic way-nya. Kayak lo harus ketemu psikolog, lo harus mempersiapkan diri lo. Kan bukan cuma luar ya, tapi kayak ada orang yang akan bilang, are you really sure you're going to do this? Okay. Di Indonesia begitu nggak sih? Ya, tapi aku kan did everything itu in Thailand. So, tapi aku di psikiater di Indonesia dulu, aku konsultasi, I tell. Itu karena kemauan kamu atau gimana tuh? Maksudnya untuk pilih psikiaternya? Aku pilih, gitu pilih ya? psikiaternya. Okay. Jadi sebelum kita melakukan operasi itu pasti diminta surat dari psikiater itu kan. So, aku pergi ke salah satu rumah sakit di sini di Jakarta. Terus dia, tanya konsultasi gitu, apa kamu sudah mengalami namanya gender dysphoria gitu. Jadi gender dysphoria. Oh, apa itu? Gitu. Jadi itu adalah ketika dimana kita nih bentukannya laki-laki, tapi kita nih merasa bahwa kita nih ada di wrong body gitu loh. Oh, oke. Jadi aku cerita semuanya dari aku kecil sampai besar. Akhirnya dia buat sunat. Terus aku ke Thailand. Ketemu lagi sama psikiater gitu. Harus lagi gitu di sana. Terus ditanya-tanya semuanya udah berapa lama taking hormones, terus testosterone blocker sudah berapa lama, udah hidup sebagai dalam bentukan perempuan ini udah berapa lama gitu. Baru kalau misalkan dia ACC tulis semua bahwa ini sudah bisa dioperasi, baru kita ke rumah sakit kasih, baru bayar semua baru operasi. Nah, gitu. yang membuat gue selalu bertanya-tanya ya, buat ask me anything. Maksudnya buat teman-teman seperti salah satunya kamu, di saat memutuskan ya, itu kan harus prosesnya panjang tuh, hormon lah apa segala macam sampai pada akhirnya harus operasi. Itu kan semua biaya ya. Lu dapet duit dari mana ya, Bo? I work for it, honey. You work? I work for it. Jadi bekerja? Everything that I got itu di Indonesia, di Jakarta? Indonesia. Okay. Because I work for Jadi it. apa tuh waktu itu? Long story short, kan, after aku kayak gue lagi membayangkan sekarang misalnya lu di sebuah company, lo sekarang hari ini laki-laki, minggu depan lu udah perempuan. Ya nggak begitu juga, enggak. Itu juga. Enggak singkat. Kalau begitu Messi atau Konsina besok. Messi atau Konsina besok jadi perempuan. Iya. Messi, anak wadrop. Anak wadrop itu. Iya kan? Jadi, so long story short, I went back from Russia. Terus I met this woman, namanya Bu Lilis. Dia baru meninggal beberapa saat yang lalu. I love her so much. Jadi dia tuh ask me to join the company, which is company-nya itu bergerak di bidang ekspor dan import, international freight forwarder. Dan saat itu kebanyakan dari customer mereka itu orang Rusia, Tajikistan, Uzbekistan, Ukraina. So they need someone who speak Russian. Да, конечно, говорит по-русски, поэтому они спросили, что я, сделать, что так. Oh, luar biasa, bisa bahasa Rusia. Yeah, so they need someone who speak Russian. So she offered me the job. Terus aku yang kayak, okay, akhirnya aku kerja di situ gitu. And I save the money for my boobs. Gitu. Pertamanya boobs. Berapa itu boobs itu? Boobsnya murah kok, aku di Thailand. 40 ya ada? Ya, around that. 40 gitu. Jutaan 40 ya? Jutaan. Di saat itu sekarang kayaknya nggak segitu ya pastinya. Pasti ya? lebih mahal lebih dikit. Mahal ya. Belum lagi transport di sana, dan di sana hotel berapa minggu gitu. How do you feel when you got that first boobs gitu? Oh my God! Rasanya apa di saat pertama kali lo punya boobs itu? I was super duper excited. Masa? Kayak apa, berasa perempuan banget gitu? Kayak berasa perempuan banget tiap hari. Namanya juga banci baru ya, say. Baru habis operasi tuh tiap hari tuh. Kayak, guys aku mau minum ya. Oh gitu? Gini. Jadi harus cleavage terus cleavage kelihatan. harus belahan, harus terus kelihatan ya. Pas aku tapi operasi, belum hidung dong tuh?
Belum, masih pesek. Masih pesek Masih ya. pesek. Mungkin kalian bisa cari di sini Stanislas Buarlele di internet, nanti bandingkan foto before dan after ya. Benar. Jadi Lalu, aku tuh pas ke sana itu aku tuh benar-benar semuanya everything was so quick, Kak. Oh. Jadi aku tuh taking hormones probably like 3 months. Terus langsung aku decided untuk buat operasi teteh. oh cepet ya waktunya. Ya, Oh, karena iya, juga iya, aku kan iya. gemuk, jadi aku punya tisu. Oh. You know, breast tissue gitu loh. Oh iya, Dan ada kalau- tempatnya. Ada tempatnya ya. gitu. Cupnya udah tercipta Udah dari tercipta awal. dari awal, makanya emang udah takdir deh, Say. Udah takdir, Udah ada bertetot cupnya gitu. ya. Heeh. Bener. Akhirnya aku di sana tuh pas operasi tuh kayak, aduh, is it really happening? Kayak, aduh, bener gak sih? Gitu, aku kayak, aduh, bener gak sih ini akan terjadi? Tiba-tiba dipanggil, Madam Indonesia, gitu kan? Nggak dipanggil nama, Madam Indonesia, gitu dipanggil. Mau ikut Miss Universe kali ya? Indonesia! Bener Madam Indonesia. Iya, oh. Madam Indonesia. Dan aku tuh operasi malam, Kak. Nah, terus pas aku operasi, bangun. Nggak ditemenin tuh kamu? Ada ditemenin, tapi kan nggak boleh iya. masuk. Iya. Tapi ada temen yang nemenin Ada kamu. teman yang temenin Iya, oke. aku gitu. Akhirnya pas aku habis operasi tuh, bener loh pas udah selesai apa namanya operasi. Bius. Oh. Kakak tahu nggak? Aku tuh kebangun. Ini aku nggak pernah cerita di Apa? YouTube aku. Aku kebangun. Lagi operasi? At the end of the surgery, aku tuh kebangun. Kayak udah mulai sadar-sadar itu kan. Aku tuh kepikirannya begini. Oh, dalam otak, dalam suara-suara bahasa Thailand itu plus aku kayak mimpi gitu loh. Nguing, kayak keputar-keputar gitu loh kehidupan. Kayak motor mundur, terus orang ngomongnya jadi kebalik-kebalik gitu. Terus aku bangun, kayak ini aku lagi dijahit. Ini kiriku. Kan operasinya kan dari sini, dari ketek. Operasinya dari Dari ketek, ketek ya? gitu. Jadi pas lagi dijahit, aku kayak gitu kan. Namanya juga habis ini kan, habis dikasih. Dari bius itu kan sebenarnya. Iya, langsung it's okay madam, sleep. Gitu nih. Bancinya kan parno ya, Say. Tapi Akhirnya, antara sadar tapi dan tidur nggak lagi? sadar. Enggak, itu udah selesai. Langsung akhirnya aku diangkat, aku dipindahin lah tuh. Terus aku buka kiri kan. Oh, kiri. Oh, ada banci yang OPTT juga. Sebelah kanan. Oh, ada banci OP ini nenong di bawah nih. Gitu kan. Aku lihat di sana lagi. Oh, ada OPTT juga. Oke, aku nggak sendiri. Terus aku lihat gini. Oh, udah ada Gunung Nona udah bertengker. Gunung Dona udah bertengker kan. Aku bilang alhamdulillah, puji Tuhan. Gitu kan. Aku lihat. Aku udah one step closer to my dream. Gitu, akhirnya. Tapi waktu di saat itu kondisi kilogram tubuh kamu masih kurus. Masih kurus, ya. Nggak segembala sekarang. Iya. Oke, itu adalah step pertama kan. Setelah itu hidung. Nah, yang paling besar adalah Stasya kecil. Iya, Stasya kecil. Dari itu kan sebenarnya adalah sebuah keputusan yang kalau Tetikadi kan bisa apa ya namanya, lo bisa angkat lagi gitu. Iya kan, kalau kayak boneka ini ya, boneka apa nih zaman-zaman kecil itu, pasang, Basut, lepas iya, gitu kan. Kan lucu-lucuan gitu kan. Kalau udah bosan size-nya ganti. Ganti. Tapi kalau yang di bawah kan nggak bisa. Nah itu, sekali seumur hidup. tapi itu memang udah firm gitu. Udah gue harus. Iya, aku tuh operasi yang di bawah itu aku milih tanggal 10/9/19. 10/9/2019. 2019. Kenapa? Well, just because I think that this is kind of cute, so I can remember all my life. Jadi kapan operasi? 10/9/19, ya kan? Jadi 10 tambah 9. Thailand. Lagi. Lihatnya, swaddiha. Jadi kalau misalkan aku di ini tuh ditanyain, kamu tuh orang mana? Aku bilang Ambon, tapi juga ada mix-mixnya Thailand. Karena semua body ini made in Thailand. Made in Thailand. Separuh tubuh ini made in Thailand. Benar. Ya udah, lo buat aja, mahal ya, Bo? Ya lumayan lah dari uang YouTube, Uang YouTube? endorse. Itu udah dari uang dari YouTube? uang YouTube. Seriously? Jadi uang itu dari uang YouTube, Berapa uang itu? endorsean. 200-an lah. 200 juta? 200 jutaan. Untuk bikin itu? Untuk bikin itu. Oh iya. Gitu. Tapi kan maksudnya gue ini kan apa ya, sebuah
a thing yang major. Maksudnya yang wah ini benar-benar you will never lihat lagi gitu. Yang kemarin gitu dan ini menjadi beda banget kan. Untuk kayak bayangin itu aja tuh psychologic way-nya tuh udah kayak kalau gue ya kayak gitu. Well, because you want it. Oh, because you want it. Because you want that thing, so you gonna ya, aduh gimana ya? Tapi kalau aku kan every time when I look at myself in the mirror, itu itu kayak aku ngelihat diriku itu aku selalu kayak, kenapa sih ada kamu gitu kan, Rian gitu. kecil, kenapa sih ada Rian kecil ini gitu kan? Rian kecil tuh maksudnya? Candy. Toti ya. Kenapa sih ada kamu gitu? Tapi when you have that Candy itu maksudnya gue sampai dewasa, Candy itu ada gitu. Ada lah kan. Gedong. Ya namanya juga cowok Ambon. Cowok. Lagi. Gue bilang jangan main-main sama cowok Ambon. Namanya juga Nyong Ambon. Namanya juga Nyong Ambon, say. Apalagi tinggiku 178 jadi, ya kan. Gedong itu. Gedong. Lo potong. Gue potong lah tuh. Tapi kan every time itu aku melihat kayak, aduh kayak you know, in somehow juga karena gue pernah di Amerika lama, gue pernah di New York, maksudnya gue this kind of thing nggak jadi aneh. Tetapi juga ada yang mereka ya udah mau cuma punya payudara and that thing still there, Candy itu masih ada di sana, which menurut mereka adalah special dan fantasinya jauh lebih besar menurut mereka. Waktu gue di Amerika, because I do it not because to be someone's, you know, untuk menjadi seseorang memfantasikan aku. I do it because I want it. You want it because you know that you supposed to be a woman. Lo seharusnya perempuan. Yes, exactly. That's what I want to do. I just want to feels that things that, you know, when you wake up in the morning and you see yourself in the mirror, itu, you know, that person is the one that you dream about gitu loh. Tapi orang tua semua tahu tuh proses demi prosesnya. So, your brothers, my parents they passed away already lah. Oh, they passed away. Yeah, tapi my brothers they support me a lot. Yes, I know. I saw him. Dan adik kamu tuh kayaknya love you so much ya. He love me so dan much. Sebenarnya, and he's so proud of me. Dan sebenarnya yang membuat gue juga apa ya amazed tuh adalah kembali lagi lo dari timur Indonesia yang kalau ngeliat adiknya ya Mbak Tutut ya, kalau ngeliat adiknya tuh like muka laki Ambon yang sangar. Ini adik gue nih ya. Loh, yang maksudnya gue tuh kalau ngelihat orang Jawa kan pasti manis-manis, malu, kalau ini kan enggak ya. Jadi maksudnya yang membuat gue amazed adalah mereka aja tuh bisa like accept you. They accept me a lot. Karena itu lagi yang pengen aku tunjukin ke mereka itu, walaupun aku begini, pasti maksudnya gini Kak Karen, kalau misalkan dalam kita perubahan itu, setiap perubahan apapun itu pasti ada pro dan kontra gitu kan. Of course. Dan aku tuh dari awal gitu pasti akan ada banyak keluarga aku yang not yang bener-bener keluarga gitu loh, pasti yang kayak om-omnya itu pasti mereka kayak apa sih ngapain sih ngelakuin itu. Tapi tahu nggak yang membuat aku kuat itu adik aku sama kakak aku. Selagi mereka nggak kasih makan kamu, selagi kamu nggak menyusahkan mereka, kamu nggak mencuri, kamu nggak membunuh, just do it. What makes you happy, do it gitu. Ya, supportive ya. Mereka support you a lot. Support aku banget. Dan itu sebenarnya menjadi modal awal sebelum uang lah, sebelum keputusan dan lain-lain ya sebenarnya. Oke, dan jadilah lo mempunyai tubuh yang baru, hidung udah mancung, ya kan? Plus ditambah KTP pun sudah baru. Oh my God, yes. Ya bisa sih. Gue tuh sampai, my God loh. How gimana tuh, Bo? Kok bisa? Ini juga nih gue belum bahas nih di YouTube gue. Hanya di ruang cerita Delano, the first time. Oke. Kok nggak maksudnya gue sorry ya kalau gue harus menanyakan ini karena pengen tahu aja, gue kepo. Artinya adalah gila ya, lo punya proses sampai ke sana dan lo bisa dapat KTP baru dengan status perempuan lo. Berarti KTP lo yang kemarin dipotong.
gini. Jadi di peraturan Indonesia ini, oke minum dulu kali ya. Minum dulu ya. Cheers Ini kayak dulu. ada cheers. Kan belum cerita Delano doang. Kayak udah ada begini, Say. deg-degan deh kayak Ember. cerita selanjutnya ya. Gak ada sianida kan ini, Say. Enggak. Jadi di Indonesia itu sebenarnya bisa Kak Karen. Bisa apa ya? Bisa untuk melakukan pergantian itu. Tapi kalau seandainya kita mempunyai data-data semuanya lengkap. Jadi untuk teman-teman semua di luar sana yang mengalami hal yang seperti aku yang sudah melakukan operasi, kemudian sudah melakukan semuanya lah, kalian ada di bentuk dimana misalkan kalian dulunya laki-laki, udah punya KTP laki-laki, tapi kalian sekarang udah berubah menjadi perempuan gitu, dan fisiknya semua juga ada perempuan, ada surat dari dokter. Jadi data-datanya itu yang dibutuhkan pernyataan dari dokter, surat surat dari rumah sakit, dari dokter, psikiater, kemudian kita harus sidang. Sidang itu harus bawa 3 saksi, dan kita saat itu di sidang dinyatakan, ditanya gitu kan, tanya sama saksi-saksinya apakah benar dia sekarang sudah berubah gitu, apakah sekarang dia udah melakukan operasi dengan wujudnya dia seperti sekarang gitu. Dan kalau udah selesai sidang, kita bawa surat-surat itu ke Dukcapil. Nih, baru pertama kali gue spill nih setelah ribuan komentar orang di YouTube, Instagram ya kan. Jadi kalau misalkan udah ada surat pengadilan itu, kita bawa ke Dukcapil. Bawa ke Dukcapil itu akte kita yang lama, kemudian surat pengadilan, kemudian kartu keluarga, kemudian surat pernyataan dari dokter gitu. Nah itu langsung semuanya diurusnya cepat kok sekarang. Mereka benar-benar, ya aku bersyukur banget sih dapat. Cepat tuh berapa lama? A week. 1 minggu. 1 minggu untuk merubah itu ya, merubah KTP, akte oke. kelahiran, kakak. Akte kelahiran kakak juga? Iya, akte kelahiran kakak semuanya. Jadi biar digampangkan gitu loh. Biaya mahal dong. No, it's free. What do you mean? It's free. Itulah luar biasa sekali negara kita sekarang ini. Aku melihat banyak sekali perkembangan luar biasa sekali untuk pemerintah. Free? It's free. I don't have to Masa pay. ya? I don't have to pay anything untuk semuanya. Oh wow. Yes, and Oke. that's amazing. Oke, dalam waktu seminggu itu. Dalam waktu seminggu, Dan less than a week. Dan KTP ini baru sekarang dapat. Ya, udah berapa lama ya aku KTP ku ini ya? Pokoknya after aku balik dari Turki tuh, aku gara-gara tuh kayak it's really annoying gitu loh Kak Karen. Kalau misalkan karena keluar negeri paspor segala macam masih laki-laki masih dong. laki-laki, padahal kan aku udah sidang kan. Iya. Terus aku yang kayak, kayaknya aku emang harus rubah deh. Nah pas aku urus di Indonesia ini di Dukcapil, bener-bener free, digampangkan sekali gitu. Bener-bener dipermudah banget. Oh iya? Dipermudah banget. So good job untuk pemerintah Indonesia. Iya loh, baru tahu loh gue sebenarnya di sini ya. Oke. So finally, officially, my name dari Stasia, Stasia sosok perempuan dari lahir. Dari Stanislaus Rian Buarlele menjadi Stasia Stanislaus Margarita Buarlele. Margarita Ayamor with the Señorita Maboke. Maboke. Dengan Margarita. Oh, jadi namanya begitu ya. Yes. Which is that name agak nggak familiar sebenarnya ya. So Margarita aku ambilnya dari my mom's name. Oh, dari mama nama Margarita ya. My mom namanya Margarita. Kan orang timur sana kan begitu namanya, lucu ya. Agak-agak Latin. Latin Spanyol gitu. Iya benar-benar. Pantesan kamu tuh kalau waktu udah dandan, apalagi kalau udah pakai gown guys, kamu tuh kayak perempuan Meksiko, Venezuela, Puerto Rico. Aku selalu kayak kemarin di Turki kan. Kalau seandainya aku mau semua cowok aku ladenin. Jalan ya kan. Kalau misalkan ditanya where you from? Colombia. Aku nggak mau menyebutkan Indonesia. No. Bukan berarti aku tidak bangga menjadi cewek Indonesia. Cuma kalau aku bilang I'm from Indonesia, orang melihat badan Indonesia tapi tinggi badannya begini, laki. Oh iya. Iya kan? Laki bencong ini. Jadi where gitu. you from? Makanya nggak mau sebut
Yes. Iya. Gak mau sebut Indonesia atau Nggak mau Thailand sebut. gitu. Pasti langsung, aduh Lady Aduh, Boy. iya. Lady Boy nakal. Iya, Lady Boy. iya. Gitu, jadi, Masuk where you from? akal. Oke, I'm from baik. Colombia. Iya. What's your name? Iya. Margarita. Margarita. Ayam mor. Gitu itu adalah reasonnya kenapa aku Iya. selalu menyebutkan aku tuh Colombia gitu kalau di keluar. Colombia. Cocok sih sebenarnya. Iya kan? Lo ada tulang-tulang dan Iya kan? ini sebenarnya sih masih daily style Daily ya. style, totally Cuma pakai daily kaos style. pink, Yes. terus celana jeans, ketat ya. Ketatnya kan. Iya benar. Tapi luar biasa. Thank you loh. Kamu tuh mau cerita semuanya ya. Yeah, you deserve nah it. itu iya maka dari itu yang gue suka gitu dari kamu tuh nggak perlu ada yang gue tutup. Exactly. Tapi dari semua kejujuran lo di platform YouTube lo sampai dengan sekarang inilah ya, lo nggak takut ya? Maksudnya nggak takut untuk mempunyai identitas baru? Nggak takut sama masa depan, lingkungan, mungkin negara ini sendiri, dan how are you going to knowledge people about accepting you? Karena kan kalau untuk lo sendiri menerima diri lo sendiri sudah pasti itu udah pekerjaan PR pertama. Tapi kan pekerjaan yang mungkin tidak akan pernah berhenti adalah ya tadi yang gue bilang, bagaimana membuat masyarakat itu sendiri accepting you as you are now. Kembali lagi, ya tadi makanya kenapa gue agak yang wow hebat juga ya Indonesia dengan gratis biayanya, cepet pelayanannya, cepet banget. Langsung lo bisa dapat KTP. It's not only because I'm transgender or because I'm influencer atau YouTuber gitu makanya mereka bantu, no. Tapi aku benar-benar di sana tuh melihat mereka benar-benar kerja, semuanya dilayani bagus banget di Dukcapil itu. That's why maksudnya gue adalah setelah lo dapatkan semua itu kan jati diri lo itu kan paling penting ya. Setelah lo menerima diri lo sendiri, lo mendapatkan jati diri lo, and then you have the new name, and now actually kan masih ada masa depan karena masih umur berapa Stasya sekarang? 29. 29 tahun. And then you still have so many years to go. Dan it's Indonesia by the way. So that's the thing untuk menjawab itu ya Kak Karen. Ada nggak lo one of the queerness? things that I want to do, to change my name itu karena gini Kak Karen, sometimes itu kayak di airport kan. Panggilan terakhir kepada Bapak Stanislaus Buarlele. Datang, high heels 20 cm, make up yang kan tebel-tebel. Bapak, Masuk Bapak. aja. Itu that's the things that I want to change gitu loh. Karena aku appearance-nya sekarang kan udah perempuan Kak Karen. Jadi appearance-nya, udah looks, perempuan. semuanya. Jadi aku mau match gitu loh dan sangat-sangat dibantu sekali dengan mereka gitu untuk merubah nama aku. Karena aku nggak bisa gini loh Kak Karen, kayak kenalan sama orang meeting karena kan I'm also before I was employer kan, dan juga sekarang aku running a business. Jadi kalau misalkan aku ketemu orang yang baru atau rekan bisnis, I cannot be like, hai Bapak, saya Stasya, saya adalah seorang transgender. Nggak bisa begitu dong. Iya. Jadi aku harus perlahan-lahan dulu, kalau misalkan butuh KTP, identitas dan sebagainya itu biar match gitu loh. Ini lebih ke memperlancar kegiatan aku sehari-hari aja gitu loh. Tapi rasa takut kepada lingkungan dan masyarakat, penilaian, sosialisasi dan lain-lain enggak? No, I never experienced that things. Nggak pernah? Nggak pernah. Kayak orang ketemu aku, bencong. Nggak ada tuh begitu? Nggak ada. Nggak ada pernah, aja itu cuma nggak ada. Nggak ada. Itu cuma di sosial media aja dan kebanyakan pakai akun bodong. Tapi kalau when I met people in real life itu, ya itulah. Orang tuh cuma berani di sosial media. Kalau di dunia nyata mah aku cuma ketemu Lo berarti nggak orang-orang. punya experience ditimpukin, diapain nggak ada tuh? Ditimpukin, aku timpukin balik. Lo ngomongin gue ngomongin kali. Ya kali gue diam aja. Iya bener juga Iya sih ya. kan? Iya bener. Gitu. Iya bener. Plus ditambah lo tinggi juga ya Wak. Kan? Aduh agak Ya lo takara ngomongin gue, ya. aku ngomongin balik. Iya, bener. Ya kali gue diam aja. Dan sebenarnya juga ya teman-teman, sedikit gue juga mau mengulik Stasya, dan ini kenapa gue senang banget ceritanya Stasya, karena Stasya itu value-nya adalah
dia tuh punya otak yang pinter. Lo tuh pinter. Lo tuh anak pinter. Amin. Lo tuh apa ya, deep inside of you, lo dengan sadar lo tahu kemampuan lo, capability lo, your value. Know your worth. And then you were in the one of beauty clinic terbesar, juga besar di Indonesia, bukan terbesar maksudnya yang salah satu yang besar juga di Indonesia, yang namanya juga besar juga sekarang di Indonesia, right? And you were there as a PR something ya. Dan wow, and I was like, lo tuh gajinya Stacia tuh nggak main-main ya. Mungkin dari jangan dari klinik ini, dari sebelumnya kayaknya lo juga udah digaji tinggi kayaknya. Mungkin karena lo datang dari Rusia, lo pernah sekolah di sana. Plus ditambah mungkin yang paling melekat sama lo adalah lo pernah di sebuah beauty clinic yang mungkin semua orang Indonesia sudah tahu nama kliniknya. Bennings Clinic. Dr. Oki. Betul sekali. Dan gue tuh sampai amazed, teman-teman. Gajinya Stacia tuh wow loh, kalian tuh nggak bisa kepikiran, nggak yang 10 juta, nggak yang 20 juta, nggak yang 30 juta, nggak yang 40 juta, nggak yang 50 juta per bulannya. Lebih dari itu per bulannya. And I was like, my God, man. Pertama, gila nih klinik. Punya banget duit. Iya kan? Ya, punya banget duit untuk kebayar lo per bulan. Tapi, mahal sekali loh, Bo, lo tuh. Tapi kan, kalau dibandingkan dengan yang lain. Oh iya, memang. Kan, I work that, not only work there as a PR, tapi I'm also, brand ambassador gitu loh. So, I post it on my social media, kan social media. Jadi ada hitungannya lah semuanya. Iya, social media aku kan juga nggak kaleng-kaleng, say. 600.000 followers. Ya, harusnya untuk seorang yang nothing seperti aku, subscribers aku juga mereka, ya maksudnya mereka tuh benar-benar loyal gitu loh. And everything that I do, itu mereka support me a lot. Kayak aku promosi apa mereka beli, so aku pakai apa mereka beli. So, that's it. Gitu. Mungkin Dr. Oki dan juga Bennings Clinic mereka melihat worth itu gitu. Iya. Dan luar biasa. And I'm so happy and I'm lucky for that. Gitu. Iya. Dan pada akhirnya di ujunglah waktu yang gue pun sendiri kaget lo udah nggak di sana lagi. Sudah tidak dibanding. Dan lo memilih untuk menjadi entrepreneur. Lo jadi pengusaha aja. Punya SB Kitchen, S Beauty. And this is for the first time I announce in Ruang Cerita Delano. Baik. Bahwa aku juga punya ada bekerja sama dengan teman aku gitu. Kita bikin bisnis ekspor import untuk arang. Untuk arang? Yes. Arang apa, Bo? Arang, jadi kan di luar itu ya, kayak orang di Dubai, Abu Dhabi, Turki. Terus kita juga ada kirim ke Rusia. Wow. Gitu, Rusia. Jadi kita arang gitu loh. Oh, wow. Arang dan juga briquet gitu. Lumayan lah gitu. Hebat ya. Dan ya sekarang semuanya apa aja dijual lah. Bener. Lipstick juga aku jual, tongkol pun aku dijual, sampai aku dibully loh sama orang-orang. Katanya, ih perempuan tongkol, ih bau tongkol gitu. Masa sih? Biarin bau tongkol, yang penting aku bisa beli ini, beli itu. Yes. Kan? Karena memang sebenarnya I want my shit, baby. I want for everything that I got. Begging for someone's money. Let's start right there. Okay? I got everything that I got now because I work for it, not because I'm begging for someone's money. Please give me the money to buy my Alphard, to buy my house. Benar. Nah, itu gue baru mau bahas. For anyone. Itu baru gue mau bahas sebenarnya teman-teman ya. Gue tuh hebat banget sama lo, tiba-tiba lo tuh kan tinggalnya dulu cuma di kos-kosan. Yes. Dan dari kos-kosan itu lo buka dapur sendiri di atas untuk bikin si SB Kitchen inilah ya. Deng. Tiba-tiba gue ketemu lo di sebuah tempat, mobil lo udah Alphard, Bo. Baru. Ya itulah, itu yang baru, mobil baru loh, bukan bekas. Deng, tiba-tiba lo keluar negeri lah, ap. Deng, sekarang lo punya apalah lipstick. Dan sekarang lo ngejalanin ekspor
arang. Ya. Itulah yang orang nggak Jadi, tahu. Maksudnya kayak di kehidupan apalagi aku jangan-jangan ini. jualan di tempat lain. Coy ya. Kalau dia laku sih kenapa enggak? Oh, iya, gitu iya, kan. iya. Boleh lah Om, hubungin ini Om. Berarti semua usaha nih. Ya, itu yang orang-orang nggak taw gitu. Mungkin Dan sebagian. sekarang mau beli rumah baru ya. Ya Allah, di-spill lagi deh di sini. Mau beli rumah baru, oh my Ya. goodness. Tapi kan rumah yang lama itu di take Iya, over. di take sama over. saudara Tapi kan aku. tetap beli lagi. Padahal yang ini belum selesai, udah Ya. beli lagi. Ya, alhamdulillah puji Tuhan Yesus Yes, Kristus. yes. Itulah yang aku tuh dari dulu Kak Karen, dari aku masih kos-kosan gitu. Orang tuh nggak tahu betapa aku tuh saving money. Aku tuh orangnya sangat-sangat suka saving money. Kalau misalkan followers aku yang dari dulu ngikutin aku dari dulu banget, pasti mereka tahu dengan celengan. Aku tuh setiap saat masukin duitku celengan. Dan aku tuh diajarkan mamaku kalau misalkan dapat 1.000 itu simpan 700, pakai 300 gitu. Dan aku tuh dari dulu ya Kak Karen, teman-teman aku, lingkungan aku tuh mereka beli tas ini, beli tas itu. Aku tuh karena aku tahu kapasitas aku, jadi aku belum saatnya nih aku beli ini gitu. Tapi sekarang udah pakai tas Hermes ya. Dan gue tuh maksudnya gini ya teman-teman, karena gue di fashion industry, jadi gue tuh sampai sekarang nggak punya tas Hermes. Nah, saksi itu yang di belakang itu apa? Oh, kecil sih. Jadi maksudnya tapi gue tuh nggak, maksudnya gue gini, gue mungkin karena prioritas gue nggak ke sana, plus ditambah gue tuh selalu punya pedoman yang diajarkan juga dari Hermes, bahwa Hermes itu tercipta hanya untuk buat perempuan-perempuan yang sudah di titik sukses, kejayaan. Kalau kita bicara perempuan, kita perempuan ya. Kalau perempuan jaya, berarti antara keluarganya, backgroundnya jaya, atau suaminya yang sangat berjaya. Atau juga, ya bisa dari si perempuannya. Yes, I But work then for again, it, bitch. yes. Dan maksudnya gue adalah to get Hermes back sebenarnya zaman waktu itu ya. Dan gue rasa juga sampai sekarang. There's policies yang lo harus melewati itu. Nggak bisa lo cuma ngedapetin aja Hermes. Makanya itu Hermes very special. Jadi kalau lo belajar tentang Hermes, itu sebenarnya cuma Indonesia inilah punya segala macam cara untuk bisa mendapatkan Hermes sebenarnya. Ya, karena banyak, caranya, Say. benar, karena sudah banyak reseller ya. Benar. But then again, nggak usah kita ke sana. Cuma pencapaian lo sampai pada akhirnya gue ngeliat di Instagram, loh ini perempuan hebat banget, tiba-tiba Hermesnya ada warna hijau lah, ada warna hitam lah, ada... Itu gimana tuh? Jadi one of the things. Apa jangan-jangan lo pinjam? Ya coy ya. Aku tuh beli dari Kaniki. Oke, Jadi oke. Kaniki, Kak Fitri Ya. gitu. So, itulah one thing that orang tuh nggak tahu. Aku tuh bener-bener saving Kak Karen. Dari dulu waktu aku masih di kos-kosan pun aku bener-bener saving gitu loh. Bahkan sampai kemarin tuh aku kerja di Benings Clinic juga aku tuh bener-bener saving. Jadi ada yang namanya keinginan dan kebutuhan. Jadi aku penuhin dulu kebutuhan aku. Kalau misalkan udah terpenuhi nih, misalkan aku punya berapa tahun udah harus terpenuhi, baru aku bisa rewards myself dengan keinginan itu. Gitu. Dan sekarang lah lo sebenarnya kayaknya tahun-tahun ini ya. Dan orang tuh bisa. mikirnya aja semuanya tiba-tiba secara instan gitu. They don't know the hard work yang aku jalanin gitu. Benar. Kan nggak semuanya harus aku spill. Plus salah satunya adalah pekerjaan lo di YouTube lah ya. Ya di YouTube Dan itu kan aja. platform lo yang paling besar Ya. dan bisa ngerasain juga duitnya ya, Bo. Ya YouTube itu besar, makanya aku selalu encourage semua siapapun itu, kalau misalkan kalian ada handphone gitu, ya monggo toh ada internet, pakailah internet kalian itu, YouTube, buat video apapun itu, making money. Karena aku sendiri nih, kalian lihat, aku bisa beli mobil, terus bisa operasi. Ini kan butuh a lot of money, uang dan yang it's all banyak come from ya. YouTube and social media. Betul Gitu. sekali. Hebat ya kamu itu Ya ya. nggak hebat juga, nggak cuman ya beruntung aja. Bless. Tapi kan Berkati. sebenarnya kalau gue tuh selalu percaya bahwa keberuntungan itu nggak
nggak gratis. Iya dong. Ada orang yang bilang, ini karena lu beruntung aja. Enggak, kalau gue nggak percaya gitu loh. Kalau gue tuh lebih percaya bahwa keberuntungan itu akan memihak ke lu kalau lu berusaha. Exactly. Jadi nggak ada bahasa yang bilang, ini karena lu beruntung aja, lu bisa ketemu sama dia dan lu bisa menciptakan uang. Atau lu beruntung aja karena lu bisa kaya raya kayak gini karena lu bisa kenal ini atau lu bisa dapat peluang ini. Kalau menurut gue enggak. Keberuntungan itu karena usaha we kita. work for it. Iya kan? Nggak bisa kita kayak teman-teman gitu ya, netizen cuma bisa lihat, wah enak banget hidup lo bisa begini. Belum tentu gitu kan. Dan keberuntungan juga bisa jadi pihak mereka sebenarnya kalau lo siapapun benar-benar. itu bisa kok. Betul. Makanya itu dream, believe and make it happen. Betul. When you have a dream, you have to believe on your dream. After that, make it happen. Exactly. So, in 10 years from now, dari 10 tahun sekarang, kalau kita dari sekarang duduk 10 tahun, lo tuh siapa, Stasya? I am Margarita Buarlele. Stasya Margarita Buarlele. Kayak apa tuh lo? Jadi aku... Lo di mana? Lo kayak apa? Aku udah settle, udah duduk manja dengan segala apa yang aku lakukan. Jadi aku tuh kayak tadi aku ngomong ke Petgo kan, kalau misalkan let our money work for us, not we work for the money. Gitu. Jadi nanti 10 tahun ke depan itu aku ini ya yang aku harapkan ya Kak Karen ya. Yang lo mimpiin lah. Yang aku mimpikan gitu, 10 tahun mendatang aku udah nggak ngapa-ngapain gitu, tinggal duduk buka handphone, lihat laporan ini, lihat laporan itu, ini gimana penjualan hari ini. Maksudnya nggak sesibuk-sibuk kayak sekarang harus ini promosi itu, tanya-tanya orang ini, kamu alamatnya apa, aku kirimin barang gitu-gitu, enggak. Gitu. Jadi udah settle aja gitu, tinggal duduk menikmati. Dan 10 tahun dari sekarang masih apa? Mas Sigit. Of course. No one better than Mas Sigit. I swear to God. Luar biasa ya. I tried so Tapi many... lo tuh gue juga kemarin agak bingung. Kalau udah umumin lo putus, tapi lo nyambung lagi gitu kan. Tapi it's real. Tapi apa namanya, followers lo di YouTube tuh, subscribers lo juga kayaknya kecewa waktu lo putus sama Mas Sigit lo. Ya, ada yang kecewa, ada yang senang. Ada yang senang. Ada yang senang juga. Senang akhirnya Sasha putus dengan Sigit. Iya. Tapi ya itulah, aku tuh udah mencoba untuk membuka hati gitu loh ke yang lain. Namun no one better than Mas Sigit. Nggak ada ya. Hebat sekali dia. He prioritize me so much. Yeah. Kayak misalkan makan gitu kan, dia tuh misalkan lagi makan bakso nih, dia pasti nyuapin aku dulu baru dia makan gitu. Bisa juga karena dia takut diracunin kan. Takut diracunin makanya ke dulu tester say. Iya. Kayak kerajaan Korea kan gitu kan say. Bener. Mau kasih makan putri harus dicoba dulu ke seseorang. Kalau orang itu nggak mati berarti putri bisa makan. Sedikit gitu kali ya pemirsa. Iya gitu ya. Tapi lucu loh. Tapi maksudnya itu juga salah satu menurut gue hubungan percintaan lo tuh somehow di platform YouTube lo tuh jadi kayak itu juga jadi gemesin, tapi juga jadi inspirasi, tapi di sisi lain juga kok ada sih orang kayak begini gitu kan. Tapi kan lo kan tentunya kan dapat dapat tusuk-tusukan dari netizen. Ada netizen yang suka, nggak suka, pro dan kontra. Buat haters, gimana tuh lo menanggapi mereka yang kayak ada manusia, ada beberapa gue baca loh, yang mereka bilang ada manusia kayak gini, lo nggak takut sama Tuhan? Iya benar. Gitu kan misalnya. Aku tuh kita nih manusia ya Kak Karen. Aku nih lagi datang dulu ke tempat Kak Karen ini aja, I had so many problems gitu, dan problemsnya itu datang dari orang-orang yang benar-benar aku tuh dulu deket banget sama mereka, tapi they try to put me down dengan sebagai cara pun untuk put me down. Itu dari orang yang aku kenal loh Kak Karen. Itu aku mencoba untuk menutup kupingku, karena aku cuma punya 2 tangan. Aku mending tutup kupingku, aku nggak dengar apa yang mereka katakan daripada aku mencoba untuk tutup mulutmu. Aku kan cuma punya 2 tangan. Jadi it's better untuk tutup kuping, lakukan apa aja yang buat aku happy, yang buat orang-orang di sekitar aku happy. Dan I don't wanna think about the haters, karena kalau misalkan haters yang aku nggak kenal, I don't deserve untuk memikirkan mereka gitu loh Kak. Dan bagaimana dengan haters yang kamu kenal, ya itu dia lah, ya udahlah ya. Itu dia lah ya. Lo nggak suka sama gue, lo nggak mau berteman sama gue, ya udah. Jadi intinya kalau misalkan untuk haters, just
Brush it off. yes. Brush it off, baby. Pakai itu ya, fingers aja gitu kan. Gini nih, brush it off gitu. Nah, oke Stasia, ini yang mungkin yang terakhir ya. Tadi seru banget semua ceritanya Stasia di sini ya, Iya, teman-teman. iya ya, seru ya kita ya, agak kerasa Dapat ya, ya, ada Tay. beberapa yang juga dibuka di ruangan gue. Thank you Yes, banget. oh Tapi my kamu God. harus kasih tips nih ya buat gue bisa rajin dan kayak Rajin konten. ember. Karena gini sebenarnya gue tuh ya mungkin gue tuh kayak tadinya ada kemauan mau kamerain sendiri, tapi malesnya minta ampun. Ini Plus yang- pikiran gue kepecah-pecah nanti. Kan gue kan banyak banget bisnis gue di seluruh Indonesia. Yes, of course, obviously. Iya kan? Jadi gue tuh nggak bisa prioritaskan itu. Jadi gue tuh harus ada Raju. Sementara Raju ini juga kayak Rajo aja begitu hidupnya. Mana sih sombong lo syuting muka lo sendiri? Syuting muka lo, balikin. Balikin kamera. Balikin. Hah? Lu balikin. Lu lihat di muka lo. Ya ini. Ini orangnya nih. ember. Hah. Jadi sementara dia aja tuh bisa loh tiba-tiba milih ke Makassar, pulang ke kampungnya dia satu bulan gitu deh. Jadi tuh Gimana nih orang mau dapat uang? Iya makanya. Baju Ji. Gitu gimana tuh Kalau tipsnya? tipsnya Kak Karen, it depends on you. You want to making money atau apa gitu dalam ber-YouTube ini. Tapi kalau saran dari aku, do it because you love it, not because for the money. Karena kalau misalkan kita Do it because you love it. yeah, do it because That's you like love totally it. the Because best, when you yeah. do something that you really like, it's not like you doing what you're working. Betul. Kayak kalau misalkan lu Setuju. ngelakuin hal yang lu suka, kayak lu nggak kerja gitu loh. Betul. Dan kalau kita prioritasnya ke money, tapi of course kita pasti do it because we want some extra money, right? Exactly. Tapi kalau misalnya kita do it because of the money, ketika tidak mencapai keinginan uang yang kita inginkan, itu kita bakal kecewa gitu loh. Exactly. So, kalau aku, I do it because I love it. Gitu, so. Do it because you love it. Yeah. Kalau money itu just extra, you know? Iya betul. Iya, Tapi yang lo sukain banget, lo cintain banget, Iya. itu buat lo lebih hidup dan bernafas Iya, dan sebenarnya. aku tuh udah ini loh Kak Karen, kalau misalkan aku do it for the money, itu biasanya aku kecewa. Tapi kalau ketika aku do it because I love it, kayak aku buat konten ini, misalkan aku ke pasar gitu, aku buat konten, aku suka nih begini-begini, itu tuh engagementnya lebih tinggi. Engagementnya lebih tinggi ya. Dan kayak lebih, apa ya, aku suka, terus orang-orang suka, money pun mengalir. Mengalir. Gitu, mengalir, Bener. bagaikan, you know, Oh. wanita-wanita. Ya gitu lah. Jadi Kak Karen, Gitu. pokoknya harus Oke, baik. rajin ya. Dan Siap. ini juga nih untuk semua yang lagi nonton, kalau misalkan kalian pengen untuk Kak Karen makin rajin, subscribe, like dan komen biar Kak Karen tuh rajin gitu. Terima untuk kasih podcast Stasia. konten. Thank you sayang. My God bless pleasure. you.